Hey everyone, ketemu lagi dengan saya Irwan PR di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita konten lagi pakai motor Matic tentunya ya, pakai Beat Karbu asik. Nah, jadi di konten kali ini kita baru pulang kerja teman-teman, dan apa aja sih kekurangan Beat Karbu ini menurut versi saya ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu dari segi bagasinya ya, dari bagasi Beat Karbu itu terlalu kecil, emang motornya juga ramping, jadi ya bagasinya kecil banget gitu, kayak pelit lah. Nah, yang kedua yaitu kabel speedometernya itu gampang putus ya teman-teman, nggak tahu kenapa, kurang bagus banget. Mau yang ori ataupun yang KW sama aja ya, nggak tahu kenapa. Paling kuat itu 3 bulanan atau 6 bulan lah. Apa karena efek sering dimundurin ya, kalau misalkan parkir tuh kan suka mundur ya, ditarik-tarik itu, apalagi kalau posisi dudukan kabel speedometer yang bawahnya yang ke as rodanya itu, apalagi kalau macet tuh ya. Biasanya waktu itu gue pernah baru sebulan udah putus gitu cuy ya. Mau yang ori ataupun yang KW itu sama aja ya, tergantung kitanya aja pemakaiannya seperti apa gitu. Tapi kalau jarang banget kayak mundur-mundur jauh itu aman-aman aja. Yang penting biasanya kurang grease ya, kurang stemplate, itu bisa jadi putus gitu ya kabel speedometernya. Yang ketiga itu posisi reading kalau boncengan ya, karena ini motornya terlalu ya ramping-ramping banget, jadi kalau duduk itu kurang nyaman gitu kan, apalagi yang dibonceng agak gendutan gitu cuy, jadi agak sempit lah posisi readingnya, jadi kurang enak ya kalau misalkan perjalanan jauh kalau boncengan ya. Tapi kalau sendiri masih aman-aman aja ya, nggak berasa pegel. Nah, mungkin kekurangannya itu aja sih ya menurut saya mah. Kalau misalkan kelebihannya sih banyak ya, terus pokoknya banyak lah kalau kelebihannya mah. Kekurangannya itu aja ya, itu menurut versi saya teman-teman. Tapi barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Kalian misalkan ada pengalaman-pengalaman kalian sekarang secara ya, kalian pernah nyobain Beat Karbu atau punya Beat Karbu, nyobain kekurangannya ini bang, ini ya, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Ini nggak terlalu secara itu banget ya, itu sih yang gue rasakan ya, kekurangannya itu aja. Overall sih yang lain aman-aman aja sih, nggak ada kendala sama sekali ya. Cuman itu aja sih, mulai dari bagasinya terlalu kecil, terus yang kedua kabel speedometer yang sering putus, yang ketiga ya posisi duduk kalau boncengan berdua sama yang agak gendut itu, atau bawa barang bawaan yang begitu banyak kayak kardus aja, kadang di sininya nggak cukup gitu cuy, terlalu sempit ya. Tapi nggak terlalu parah-parah banget lah kalau itu mah ya. Nah, ini kekurangannya versi gue. Barangkali ada temen-temen ya yang punya motor Beat Karbu ya, pasti setiap motor juga ada kelebihan dan kekurangannya. Ini mah sharing-sharing aja ya. Tapi untuk part-part yang lain sih enak-enak aja ya. Ini udah hampir beberapa tahun juga motor, alhamdulillah ya, belum pernah ganti seher atau turun mesin ya. Ganti seher itu belum pernah ya. Yang penting kita rutin aja teman-teman, rutin ganti oli ya, setiap sebulan sekali atau setiap
1500 km lah ya. Kalau misalkan kelamaan juga nggak baik cuy ke mesinnya juga, takutnya nanti malah jadi tambah parah ya kan. Terus juga oli gardan berapa kilometer tuh wajib ganti ya. Pokoknya rajin-rajin banget lah buat ngecek-ngecek spare part yang rusak. Kalau ngerasa udah rusak, kalau misalkan udah rusak mau ganti ya ganti, tapi jangan sampai udah rusak satu didiemin gitu cuy. Itu aja sih biasanya itu ya, tapi tergantung perawatan kitanya aja gitu cuy. Kalau misalkan kita ngerawatnya baik, bagus ya kan, nggak ada masalah pastinya ya. Mungkin spare partnya juga bakalan awet, kendaraannya juga bakalan awet. Yang penting kita rutin aja servis, ngecek-ngecek spare part. Kalau emang udah ngerasa harus diganti ya diganti gitu cuy. Gitu aja sih, jangan sampai nanti malah jadi bikin susah sendiri gitu cuy. Yang harusnya ya perawatan sebulan sekali misalkan ya, ganti oli ya ganti oli, mungkin harganya cuman ya ganti oli cuman di bawah cepet gitu ya, atau kalau enggak ya beli oli sendiri, pasang sendiri gitu cuy. Mungkin ya sekitar 60 ribuan ya kan, pasang juga sama sih, tergantung jenis olinya juga. Terus kayak ganti oli gardan kalau emang bisa sendiri ya udah ganti sendiri gitu cuy. Cuman untuk kayak servis karbu atau servis kayak laher tuh, nah laher, terus juga apa setel kolep, bersihin karbu ya, kalau emang nggak bisa sih itu mending dibawa ke bengkel aja gitu cuy. Cuman jangan nunggu sampai semuanya partnya itu rusak gitu. Kalau misalkan udah ada yang kerasa nih, kayak kerasa nih bau apa lahar roda depan udah rusak, ya udah harus ganti ya ganti. Jangan sampai didiemkan gitu kan, nanti malah jadi ngerembet ke spare part yang lainnya. Biasanya itu tadinya ceroboh, udah tahu rusak malah dibiarin gitu terlalu lama ya, nggak diganti-ganti. Biasanya jadi rembet ke part-part yang lain, atau pas kalinya ini rusak jadi harus diganti semua, jadi total biayanya membengkak gitu coy. Itu aja biasanya. Itu tadinya misalkan rusak, rollernya udah rusak gitu ya, udah habis, malah didiemin aja nggak pernah ganti roller dari pertama beli sampai lunas, kadang ya nggak diganti-ganti. Itu waduh parah banget, nanti ke mangkoknya juga malah jadi harus ganti ya. Udah mah rollernya habis, mangkoknya ganti, terus juga pendelnya udah pecah-pecah. Nah itu biasanya cuy yang bikin biaya membengkak ya. Jadi kalau gue sih kalau servis sih misalkan nih kumpulin dulu beli spare partnya ya. Kalau misalkan ganti roller dulu nggak apa-apa, ongkos biayanya agak-agak bertambah ya, ongkos bongkar pasangnya. Mungkin kalau misalkan ganti apa namanya CVT, kayak ganti roller, lumah roller, pendel tuh kan udah ada 3 bagian. Misalkan ya kita cukupnya buat ganti roller sama lumah rollernya doang, sama jasa pasangnya ya udah gitu cuy. Bongkar itu dulu, nanti kalau ada rezekinya lagi nah ganti lagi penbelnya. Mana dulu nih yang harus diutamain gitu cuy buat ngeganti spare partnya. Nah itu biasanya yang agak-agak lumayan ya kalau buat perawatan motor. Terus juga
ya dibiasain lah. Tapi kalau misalkan kita mau nyicil nih, pengen ganti penbel, kan sekarang mah di online banyak gitu cuy. Jadi tinggal ya mau ganti penbel ya udah beli penbelnya dulu, terus juga beli roller sekalian ya, beli rumah rollernya, beli kampas ganda, kan bisa nyicil tuh. Kalau udah itu tinggal nanti kalau udah ngumpul ya tinggal sekalian dibongkar gitu cuy. Biasanya gitu, tergantung gimana itunya aja, baiknya kayak gimana. Kalau gue sih gitu ya biasanya ya. Kadang gue juga kalau punya uang ngecek-ngecek juga di online, oh ini harganya partnya segini, biaya bongkar pasangnya segini gitu kan. Nanti ya kalau di toko offline juga nggak jauh beda dari harga yang online gitu cuy. Ya udah nanti tinggal menyesuaikan, oh punya budget 300.000, ganti ini ganti ini ganti ini, kira-kira cukup deh, ya udah tinggal ganti gitu cuy. Jangan sampai nunggu udah mah rusak parah malah didiemin, jadi ke mesinnya malah jadi tambah banyak yang kenanya ya. Part yang harus diganti yang tadinya satu malah jadi semuanya ngerembet, harus diganti semua, kan biayanya jadi agak lumayan ya guys. Mungkin kontennya segini aja dulu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang video ini atau ada yang mau ditanyakan, silahkan aja tulis di kolom komentar atau kalian bisa DM ke Instagram saya. Sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya. Bye bye.